Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran hanya di Chokers Channel. Sebelum itu, silakan kalian klik subscribe dulu dan klik tombol loncengnya ya, supaya channel ini terus berkembang. Seni Budaya kelas 9. Seni lukis. Aliran, teknik, dan prosedur seni lukis. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan corak seni lukis. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi seni budaya kita, terutama pada seni lukis ini. Sebelum kita lanjutkan, Mister mau bertanya, apakah kalian pernah melihat lukisan seperti ini? Lukisan bunga mawar. Dan ini juga lukisan bunga. Coba kalian lihat perbedaannya. Oke, cara membuatnya tentu beda. Jadi bukan hanya yang satu berwarna dan satu hitam putih aja ya, tapi cara membuatnya juga berbeda. Kemudian coba perhatikan lukisan dengan corak deformatif ini. Apakah ada yang berbeda? Ini lukisan yang pertama. Dan juga ini lukisan yang kedua. Corak yang menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Yang pertama bentuknya kotak-kotak ya. Dan yang kedua bentuknya tidak lazim. Lalu apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Ya, tentu saja. Yang pertama kita akan membahas alirannya, kemudian tekniknya, dan juga prosedurnya. Seperti judul video ya. Jadi tujuan pembelajaran di video kali ini diharapkan kalian setelah menonton video ini dapat menjelaskan aliran dan teknik seni lukis dan juga menjelaskan prosedur membuat karya seni lukis. Harus disimak baik-baik ya, karena video kali ini akan sedikit panjang. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Apa itu aliran seni lukis? Aliran seni lukis adalah gaya, genre, atau paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Setidaknya di sini ada 20 aliran seni lukis yang akan kita bahas. Wow, banyak sekali ya. Tapi tenang saja, di sini Mister hanya mengenalkan dan kalian tidak perlu untuk menghafalkannya. Berikut adalah aliran seni lukis yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada realisme, kemudian kubisme, surrealisme, ekspresionisme, abstraksionisme, romantisme, impresionisme, fauvisme, pointillisme, naturalisme, futurisme, klasikisme, konstruktivisme, dadaisme, popular art, optik, primitivisme, gotik, fitura metafisika, dan kontemporer. Wow, banyak sekali ya. Ayo kita mengenal alirannya satu persatu. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan aliran realisme. Aliran realisme menggambarkan sebuah hal yang nyata dan memang benar adanya di dunia ini. Sebentar, Mister akan gambarkan contoh lukisannya. Nah, memang sebuah kenyataan kan lukisan seperti ini?
Ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan orang-orang yang sedang bekerja di ladang. Kemudian, aliran lukisan selanjutnya adalah aliran kubisme adalah aliran yang memiliki bentuk dan pola seperti bangun ruang yang geometris, seperti bangun segitiga, lingkaran, tabung, kerucut, persegi, dan terutama kubus. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini. Lukisan wajah seseorang, tapi ada bentuk segitiga dan geometrisnya. Nah, ini yang disebut dengan aliran kubisme. Aliran lukisan yang selanjutnya adalah surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang menunjukkan segala ketidaklaziman yang dapat menembus batas logika dari penyuka karya seni lukis. Contohnya lukisan seperti di bawah ini. Ada lukisan kuda yang berkaki panjang. Ini itu tidak lazim kan? Kuda itu kakinya tidak seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan aliran surrealisme. Aliran berikutnya ada aliran ekspresionisme. Nah, di sini ada kata ekspresi. Aliran ini memiliki kecenderungan seorang seniman untuk mendistorsi kenyataan dengan efek-efek emosional. Ekspresi namanya juga ya. Nah, coba perhatikan contoh lukisan di bawah ini. Coba ekspresi apa yang terlihat di lukisan ini? Mungkin kaget ya. Nah, inilah aliran ekspresionisme. Kita menuju aliran seni lukis yang berikutnya. Aliran abstraksionisme, yaitu aliran yang tidak menggambarkan apapun mengenai objek dunia nyata, namun menggunakan berbagai warna dan bentuk dalam cara yang non-representasional. Lihat contoh di bawah ini. Nah, tidak jelas ya bentuknya apa. Inilah abstrak. Ya, seperti coraknya kemarin, abstrak. Dan ini adalah alirannya, abstraksionisme. Aliran seni lukis selanjutnya adalah aliran romantisme, yaitu aliran yang melukiskan tentang suatu hal yang bersifat romantis atau romantis, seperti sebuah tragedi, sejarah, maupun pemandangan alam, dan menampilkan suatu lukisan dengan fantastik. Ya, romantis dan dramatis juga fantastik. Contohnya di bawah ini ya. Ini lukisan seorang laki-laki yang sedang merenung. Aliran lukisan yang selanjutnya adalah impresionisme, yaitu mengusung keakuratan warna pada pencahayaan objek yang dilukis berdasarkan teori proses terjadinya warna melalui sapuan-sapuan kuas kecil namun berwarna. Biasanya aliran ini mengharamkan warna hitam ya, tapi tidak selalu. Nah, ini contohnya. Lukisannya terlihat warnanya agak-agak terang gimana gitu ya. Aliran lukisan yang selanjutnya yaitu fauvisme. Fauvisme adalah aliran yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Contohnya seperti ini nih. Mister lukis dulu. Nah, lihat warnanya. Bandingkan dengan yang di samping. Nah, ini dia aliran fauvisme. Aliran selanjutnya adalah aliran pointillisme. Point, titik. Ya, berasal dari kata point, titik-titik. Jadi, aliran ini menggambarkan sebuah objek dengan titik sebagai pola utama.
Jadi untuk melukisnya dengan titik-titik, kemudian disatukan dan menjadi sebuah pola atau objek yang kita tentukan untuk dilukis tentunya. Silahkan lihat ya contohnya. Kemudian pola selanjutnya ada naturalisme, natural. Aliran ini mengutamakan ketepatan dan kemiripan dengan objek yang akan dilukis agar terlihat natural seperti alam dan senyata mungkin. Lihat nih contohnya, pasti akan terlihat sangat nyata sekali. Nah, ini dia lukisan naturalisme. Aliran lukisan yang berikutnya adalah aliran futurisme, yaitu aliran yang mengimbangi segala sesuatu yang serba cepat dan dinamis. Nih contohnya. Jadi lukisannya itu seperti ada pergerakan ya. Pergerakannya juga dinamis. Nah, lihat wajah di lukisan ini seperti bergerak ya. Kemudian kita mempunyai aliran klasikisme. Klasik. Ya, pasti gambar-gambar lukisan yang sangat klasik ya. Menampilkan gambar secara klasik serta memiliki karakter dan ciri tersendiri. Nih contohnya. Tada! Aliran konstruktivisme. Konstruktif. Nah, seperti bangunan ya. Jadi, objek yang akan dilukis adalah sebuah bangunan atau latar dari sudut sekitar bangunan. Lihat nih contohnya. Ini bangunan apa ya kira-kira? Yang berikutnya ada aliran dadaisme, yaitu aliran yang cenderung menyeramkan, memiliki daya magis, mengerikan, dan pastinya tetap mengesankan. Berikut contoh lukisan dengan aliran dadaisme. Lukisan dua raksasa ya, menyeramkan. Aliran yang berikutnya yaitu popular art atau suka disebut pop art. Menggambarkan hal terutama budaya yang berkaitan erat dengan hiburan, komersial, dan segala yang bersifat non-formal. Nah, Mister sediakan dua contoh lukisan popular art atau pop art di bawah ini. Nah, contoh lukisan yang kedua pasti kalian tidak asing lagi. Aliran optik. Aliran optik ini adalah aliran yang membuat mata mendapatkan sebuah ilusi yang dapat menipu pandangan mata. Contohnya seperti di bawah ini. Dan berikut contoh lukisan yang kedua. Lukisan yang menipu mata kita seperti lukisan ini mempunyai lubang yang sangat dalam. Nah, inilah lukisan dengan aliran optik. Aliran lukisan yang berikutnya adalah primitivisme. Primitif. Aliran ini menggambarkan pola dari dinding yang ada pada goa masa lampau. Nah, di zaman-zaman primitif dan sebelum mengenal tulisan begitu ya, kan suka ada gambar-gambarnya tuh. Nah, kalau pelukis melukis gambar itu berarti alirannya primitivisme. Kemudian juga ada aliran gotik. Bukan goyang itik ya. Tapi aliran ini adalah aliran yang menggambarkan sebuah objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Pasti agak gelap-gelap gitu deh lukisannya. Aliran selanjutnya ada aliran pittura metafisika. Jadi aliran ini adalah sebuah hal yang berhubungan tentang visual
di mana dalam dunia terdapat yang terlihat atau kasat mata dan hanya bisa ditangkap oleh manusia tertentu, metafisika. Wah, kayak paranormal ya. Nah, ini contohnya. Sampai juga pada aliran lukisan yang terakhir, yaitu aliran kontemporer. Aliran yang kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Berikut contohnya. Jadi aliran lukisan ini selalu bisa menyesuaikan. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang teknik melukis. Apa tuh teknik melukis? Teknik melukis adalah cara-cara yang digunakan untuk melukis tentunya. Teknik atau cara melukis yang pertama adalah teknik pointillis. Kayak pointillisme ya. Nah, kalau pointillisme adalah alirannya atau paham melukis. Nah, kalau pointillis adalah teknik atau caranya, yaitu teknik yang menerapkan titik-titik berbeda di dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Contohnya seperti ini. Lihat, lukisan ini adalah lukisan yang dasarnya merupakan titik-titik-titik kecil. Teknik atau cara yang kedua adalah tempera. Teknik tempera adalah teknik pengeringan cepat pada media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut dalam air, misalkan kunyit. Nah, teknik tempera ini biasanya dilukis pada dinding, tapi tidak semuanya ya. Contohnya seperti ini. Lukisannya terlihat agak kekuning-kuningan ya. Kita lanjutkan ke teknik atau cara melukis selanjutnya, yaitu teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik melukis yang memakai cat akrilik, air, atau minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental. Jadi lukisannya itu mungkin akan sedikit bertekstur. Nah, ini merupakan contoh lukisan dengan teknik plakat. Teknik melukis yang berikutnya adalah akuarel. Aqua, bukan endorse ya. Aqua air. Nah, berarti teknik ini menggunakan bahan cat air dengan sapuan yang tipis sehingga hasilnya tembus pandang atau terlihat transparan. Lihat nih contohnya. Teknik melukis yang terakhir adalah teknik spray. Kalau teknik spray tentu disemprotkan ya. Teknik ini menggunakan bahan cat yang cair dan disemprotkan dengan sprayer, alat untuk menyemprotkan. Nah, berikut adalah contoh lukisan yang dibuat dengan teknik spray. Pembahasan selanjutnya adalah media seni lukis. Media seni lukis adalah perantara dalam berkarya seni lukis. Media seni lukis dibagi dua. Yang pertama adalah bahan. Sedangkan pengertian bahan seni lukis adalah material yang bisa digunakan untuk melukis. Bahan seni lukis dibagi dua nih. Yang pertama ada cat dan tinta. Contohnya cat akrilik, kemudian cat air, cat minyak, dan tinta Tiongkok.
Bahan seni lukis yang kedua adalah bidang lukis. Apa saja itu bidang lukis? Yaitu ada kanvas, kertas, tembok, keramik, triplek, dan kaca. Media seni lukis yang kedua adalah alat. Pengertian dari alat seni lukis adalah segala perkakas yang dapat digunakan dalam kegiatan melukis. Nah, ada apa aja nih alatnya? Ada kuas, palet, pisau palet, sprayer, dan juga ada easel. Nah, inilah pembahasan terakhir dari video materi kali ini, yaitu prosedur berkarya seni lukis. Apa sih prosedur berkarya seni lukis itu? Prosedur berkarya seni lukis merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam berkarya seni lukis. Prosedur membuat karya seni lukis dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan teknik kering. Bagaimana cara untuk menggunakan langkah teknik kering? Jadi teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Langsung menggunakan catnya saja, serta kuas dan bidang lukisnya seperti kanvas juga harus kering. Tidak boleh dibasahi. Prosedur yang kedua bisa kita tempuh dengan teknik basah. Sudah tahu kan bedanya dengan teknik kering? Jikalau teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer, nah kalau teknik basah harus menggunakan pengencer air atau minyak. Serta kuas dan kanvas atau bidang lukisnya bisa dibasahi terlebih dahulu dengan air atau pengencer. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran seni budaya dari Mr. Eka. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar mandiri di rumah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.